Pertama-tama saya sampaikan selamat tahun baru, ya, Happy New Year buat kita semua. Amin. Ya. Saudara capek memuji Tuhan sampai kehilangan suara. Ya. Ya, terima kasih, boleh agak ke sini. Ya. Nah, Saudara, sesuai yang di Natal saya sampaikan tentang bahwa bagaimana Ruth dan Naomi bisa menjadi satu. Salah satunya yang pertama dan yang utama adalah karena mereka memiliki tujuan yang sama. Ruth bilang sama Naomi, kemana engkau pergi, ke situ juga aku akan pergi, saudara. Saudara, doa Tuhan Yesus, ya, dia mau murid-muridnya menjadi satu, ya. Karena nggak mudah untuk menjadi satu, saudara. Tetapi kerinduan saya adalah doa Tuhan Yesus harus terjadi, ya. Karena itu kita harus, sebelum kita belajar untuk bersatu dengan gereja lain atau dengan orang yang beragama dengan yang lain dengan kita harus belajar bersatu juga, saudara. Dalam gereja ini harus ada unity di antara kita, saudara. Karena itu kita harus punya tujuan yang jelas. Dan saya berdoa pada Tuhan, Tuhan apa yang menjadi tujuanmu di tahun 2019? Supaya kita bisa, kalau waktu kita memiliki tujuan yang sama, saudara, kita bisa menjadi satu. Ya. Jadi mungkin kita akan, gaya kita berbeda, latar belakang kita berbeda, tapi karena tujuan kita sama, itu akan membuat kita bisa berjalan bersama-sama. Kecuali nanti waktu saudara menerima, oh ternyata tujuannya gitu, saya nggak setuju, saya nggak mau ikut dalam tujuan ini. Memang kita nggak bisa bersama-sama. Kalau kita naik kendaraan, saudara, atau kita beli tiket, naik pesawat, saudara harus sepakat dengan pilotnya, saudara. Ya, nggak mungkin saudara sudah beli tiket ke Singapura atau ke Surabaya gitu ya. Waktu masuk kan biasa dicek lagi sama, mungkin ada orang yang salah. Saya pernah lihat orang salah, saudara, udah duduk, ternyata dia salah masuk pesawat, saudara. Nah, karena memang kan pintunya kadang-kadang bareng-bareng boardingnya gitu. Nah, saudara, waktu saudara dengar pramugarinya atau stewardessnya bilang, ini ke Surabaya, Pak. Oh, nggak mau, saya mau ke Medan, ya. Tapi ini pesawat ke Surabaya, nggak bisa gitu ya. Dan saudara protes, dia sudah mau ketemu dengan pilotnya dan bilang harus ke Medan. Karena tujuan saya Medan, bukan Surabaya. Nah, saudara akan dianggap agak aneh, saudara, karena satu pesawat sudah sepakat dan pilotnya jadwalnya ke Surabaya, bukan ke Medan, saudara. Artinya saudara mungkin yang salah naik pesawat, saudara. Nah, karena itu kita perlu tahu tujuan supaya kita bisa unity, saudara. Nah, saudara, izinkan saya pakai blackboard ini karena saya sering mendengar dari istri, dari orang yang memberi masukan pada saya. Kamu sering kalau khotbah itu kayaknya kamu punya pemikiran sendiri tapi belum diomongin gitu. Jadi anggap orang tahu gitu apa yang di kepala kamu gitu. Kadang-kadang saya cuma bilang ini gitu ya. Di kepala saya kayaknya jelas banget. Tapi saya cuma bilang ini, ya sudah nggak tahu ini itu apa gitu kan. Nah itu sering terjadi ya. Kalau ngomong saya memang suka begitu. Seakan-akan orang tahu bisa baca pikiran saya, tapi ternyata tidak. Makanya saya coba menggambarkan ya. Saya coba menggambarkan apa yang jadi visi. Nah saudara, tetapi memang di tahun 2019 kita nggak akan melenceng dari apa yang dari gembala sidang kita, bahwa tahun 2019 adalah the year of new birth, atau tahun kelahiran yang baru, saudara. Ya, jadi dari Yeskiel 36, ya, ayat 26 sampai 27. Nanti saya akan juga sampaikan ayat ini, saudara. Nah, ada hubungannya, saudara, dengan visi yang Tuhan taruh di hati saya untuk menjadi tujuan buat gereja kita. Nah, saudara, visi dari City of Love, ya, adalah membangun jemaat yang sehat, saudara. Ya, bisa ditampilkan juga itu gambarnya ya di sebelah sini. Ya, ada membangun jemaat yang sehat. Ya, itu menjadi visi kita. Nah, saya mau coba gambarkan karena waktu Tuhan taruh ini, Tuhan juga berikan
gambaran step by step. Saudara, visi adalah sesuatu yang dilihat, vision. Sesuatu yang Tuhan perlihatkan kepada pemimpin, saudara. Dan saya melihat dari setiap kata ini, Tuhan memberikan, ada satu gambaran yang Tuhan mau saya terima pada waktu itu, dan saya coba jelaskan hari ini kepada saudara. Nah, saudara, kalau kita berbicara membangun, dari satu kata dulu ini, membangun, ya, saudara, kita nggak bisa luput dari dasar, saudara. Betul ya, saudara? Karena manusia membangun tidak ada yang dari atas ke bawah, ya. Tapi membangun itu berbicara dari bawah ke atas, setuju dengan saya ya. Tidak ada yang membangun itu dari atas ke bawah, tapi membangun itu dari bawah ke atas, saudara. Berarti kita harus tidak luput dari sebuah dasar, saudara. Ya, sebuah dasar. Atau dalam bangunan kadang-kadang kita mengerti istilah pondasi, saudara. Ya. Nah, saudara, ini adalah titik nolnya, ya, dasarnya. Karena untuk membangun ke atas harus ada dasarnya. Nah, saudara, ada beberapa yang saya lihat, kita nggak membangun dari dasar ini. Tetapi kalau kita membangun, saudara, ini yang Tuhan perlihatkan, ada satu yang harus digali, saudara. Harus ada menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hanya berbicara dasar, tapi kita berbicara ke dalam. Dan ini biasanya berbicara proses, saudara. Proses. Nah, saudara, ada beberapa contoh dalam Alkitab, saudara. Gambaran yang kita bisa lihat. Yang pertama, Ayub, saudara. Saya percaya Ayub mengalami proses yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi kita bisa lihat di bagian akhir kitab Ayub, ya, di ayat pasal 42 ayat 10 dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan dia melipat gandakan apa yang sebelumnya, keadaan sebelumnya Ayub terjadi pelipat gandaan, saudara. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam hidupnya Ayub, dia nggak cuma di titik nol, dia turun ke minus, saudara. Ya, dia turun ke minus, ke bawah, saudara. Pengalaman yang dia alami, proses yang dia alami, begitu berat dalam hidup dia. Tapi dari situ, waktu dia akhirnya bisa melewati proses itu, akhirnya terjadi satu pemulihan yang luar biasa. Yang kedua, namanya Yusuf. Dapat mimpi, saudara, dia akan lebih daripada saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya datang untuk menghormati dia, saudara. Tetapi apa yang dialami Yusuf? Masuk ke sumur pertama kali, ya. Kemudian dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian apa lagi? Menjadi budak. Setelah menjadi budak, dia masuk penjara, saudara. Ya. Dari penjara, ini ada terjadi lonjakan. Dari penjara, dikatakan penjara yang tempat Yusuf itu seperti lubang, saudara. Di dalam lubang itu, dia ditaruh di dalam lubang, ya, di lubang yang gelap. Tiba-tiba terjadi lonjakan. Lonjakan ke atas menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya. Tapi melewati satu proses. Ada lagi Daud, saudara. Daud pada waktu itu diurapi jadi raja umur masih kemerah-merahan. Kurang lebih 13 tahun. Diurapi jadi raja. Kemudian dia mulai menjadi raja umur 30 tahun. Hampir sama dengan Yusuf. Ya. Yusuf juga menerima mimpi sekitar umur 12 tahun. Ya. Kemudian dia orang menjadi nomor 2 di Mesir, itu umur 30. Saudara, selama dia dari umur 13 diurapi sampai menjadi raja, dia mau dibunuh sama mertuanya. Ada di sini yang lagi mau dibunuh sama mertua? Ya, jangan-jangan ada. Ya. Saudara, dia dikejar-kejar mau dibunuh. Dia ditolak sama orang-orang yang dipimpinnya. Banyak proses dia alami, saudara. Tapi pada waktunya dia menjadi raja, saudara. Satu lagi yang kita nggak boleh lupa. Namanya Yesus. Saudara, di Filipi 2 ayat 6 dikatakan yang pertama, dia mengosongkan diri. Ya. Dia Allah, dia Tuhan yang menjadi manusia, mengosongkan diri. Kemudian mengambil rupa seorang hamba, turun ke bawah. Apalagi? Dia
merendahkan diri lagi, dan taat sampai mati. Titik terendah, saudara, mati di atas kayu salib. Makanya ayat 9-nya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menghargai nama segala nama. Nah saudara, saya mau saudara lihat ini, bahwa untuk membangun, kadang-kadang kita harus mengalami sesuatu yang gak enak. Apakah ada di sini hari-hari ini atau saat-saat ini ada orang yang sedang mengalami seperti ini? Kayaknya udah rajin pelayanan, udah rajin ke gereja, proses gak berhenti Pak. Masalah keuangan terjadi, masalah rumah tangga terjadi. Ya. Kemudian ada lagi, belum ini selesai, sakit lagi. Ya. Jadi kata pepatah kan, sudah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing, terus apa lagi? Ya. Pokoknya saudara, proses begitu banyak dalam kehidupan kita. Tapi ada berita sukacitanya, kalau saudara hari ini mengalami itu, wah saudara sedang dipilih Tuhan. Karena gak semua orang, saya percaya kok kalau prosesnya begitu berat, pasti Tuhan punya tujuan yang begitu besar dalam hidup dia. Gak mungkin Tuhan gak ini ya, suka iseng saudara. Seberapa besar proses yang terjadi pada seorang itu berarti seberapa besar panggilan Tuhan, seberapa besar rencana Tuhan dalam hidup dia. Kita lihat dong contoh ini, semua orang besar saudara, tapi mengalami begitu sesuatu kesulitan yang begitu dalam. Nah saudara, karena itu saya mau kita mengerti soal membangun ini, itu harus kita mengerti ini. Di dalam Alkitab, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, Tuhan memberi perumpamaan tentang dua macam dasar. Dua macam dasar. Dikatakan, dua orang ini membangun. Ingat saudara, kalau ada dua berarti kita harus membandingkan. Dan kita yang mana? Kita mau pilih yang mana? Yang satu membangun di atas pasir. Yang satu membangun di atas batu, saudara. Nah saudara, dikatakan dua-duanya mengalami turunnya hujan. Dua-duanya mengalami datangnya banjir. Dan dua-duanya mengalami angin melanda rumah mereka, saudara. Jadi, kalau saudara mau bangun di atas pasir atau di atas batu, dua-duanya nggak luput dari badai, nggak luput dari banjir, nggak luput juga dari angin yang melanda bangunan saudara, hidup saudara. Ya, jadi bukan berarti saudara orang Kristen anginnya belok gitu, enggak saudara. Ya, nggak ada itu. Ya, jadi karena tujuan dari angin, banjir, badai itu, hujan itu bertubi-tubi adalah tujuannya satu, yaitu melanda rumahmu, merubuhkan rumahmu, merusak rumahmu. Ya, itu tujuannya satu. Makanya dikatakan iblis, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi dimanapun dasar atau apapun dasar hidup kita, tujuan dari datangnya hujan, datangnya banjir, dan datangnya angin yang melanda adalah untuk merusak, menghancurkan, merubuhkan, dan untuk melanda rumahmu, atau bangunanmu, atau hidupmu. Tetapi, dua-duanya itu mengalami itu. Tetapi dikatakan Tuhan, kalau yang membangun di atas batu dikatakan bijaksana, yang membangun di atas pasir dikatakan bodoh. Saudara mau jadi bodoh atau bijaksana? Saya percaya kita mau menjadi bijaksana. Karena itu kita harus membangun di atas batu, saudara. Nah, saudara, karena itu bangun di atas batu nggak bisa di dasar. Kita harus gali dalam-dalam. Kita harus alami proses supaya ada batu yang akan mengisi, sehingga bangunan yang akan kita bangun itu akan kuat berdiri, saudara. Saudara, sekali lagi iblis atau pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Perhatikan gambar, saya ada gambar iceberg ya. Ada gambar, ya, saudara, dulu saya waktu sekolah kanseling, ini yang harus diwaspadai. Gunung es ini kelihatannya dari luar, itu cuma kecil, saudara, ya, tapi dalamnya begitu dalam. Dan itulah katanya hati manusia, kelihatannya nggak ada masalah,
Tapi waktu dilihat, di ronsen gitu saudara, ternyata kepahitannya dalam. Gitu saudara ya, pahitnya dalam. Dan ini nggak ada yang bisa tahu, hanya saudara pun kadang-kadang nggak tahu. Ya, makanya waktu saya belajar itu, saya harus gali, saya harus ajak conversation, harus interview, ajak ngomong. Dan semua yang dipraktekkan pada waktu itu dengan guru saya, semua nangis di depan kelas saudara. Ya, karena ternyata semua mengalami gunung es saudara. Ya, kayak saudara ini semua baik-baik kelihatannya, karena yang kelihatannya cuma hanya ini, tapi yang di dalam ini yang nggak kelihatan. Tapi harapan saya semua sudah hancurkan. Karena itu penting sekali kita membangun yang sehat. Sehat itu luar dalam. Sehat itu nggak cuma luarnya kelihatannya baik saudara. Ya, tetapi sehat itu harus luar dalam. Karena itu iblis dikatakan mencuri. Tadi saya katakan iblis itu mencuri. Kalau berbicara mencuri, saudara, ya, mencuri itu berarti berbicara tubuh kita, saudara. Ya. Ini blackboardnya baru, nggak bisa dihapus, saudara. Jadi pencuri itu mencuri, pertama mencuri berbicara tubuh. Kemudian yang kedua adalah membunuh. Jadi membunuh itu bicara tubuh, ya. Mencuri bicara kesehatan kita dicuri, saudara. Ya, bukan tubuh, tapi kesehatan kita. Kemudian yang ketiga, membinasakan berbicara jiwa dan roh kita. Saudara, saya diingatkan bahwa waktu manusia itu meninggalkan dunia ini, tubuhnya kita tinggalkan, tapi jiwa dan rohnya tidak pernah mati, saudara. Ya, jiwa dan rohnya itu terus ada. Ya, kita bisa lihat perumpamaan yang Tuhan bilang tentang orang kaya dan Lazarus. Ya, mereka bisa berkomunikasi. Yang satu ada di pangkuan Abraham, yang satu ada di tempat penyiksaan, saudara. Jadi jiwa dan roh mereka tetap hidup. Nah, karena itu, saudara, kenapa Tuhan taruh bahwa kamu harus membangun jemaat yang sehat, saudara. Jemaat yang, karena iblis mau mencuri kesehatan kita. Sehat nggak cuma bicara tubuh saja, pikiran, perasaan kita harus sehat, saudara. Kedua, membunuh tubuh, karena yang bisa dibunuh hanya tubuh. Kemudian dia membinasakan jiwa dan roh. Nah, saudara, kembali ke tadi proses, saudara, ada satu gambar paku ya. Kemarin Pak Niko menyampaikan ini bagus sekali. Saudara, kita bisa lihat, kalau paku itu bengkok, apakah dia tetap dipalu, saudara? Enggak ya? Pasti berhenti ya. Ya, bahkan dicabut, betul? Ya. Tapi kalau pakunya itu lurus, akan dihantam terus, saudara. Jadi kalau saudara sekarang hidupnya lurus, akan terus dihantam oleh Tuhan, supaya nancep, saudara. Ya. Banyak di antara kita waktu diproses jadi bengkok. Ya udah, akhirnya nggak diproses lagi. Saudara? Nah, jadi saudara, kembali lagi bahwa, karena itu kalau saya mau ditaruh Tuhan untuk membangun, berarti ada proses yang harus dihadapi, ada proses yang harus dilewati, saudara. Nah, kita masuk dalam bicara jemaat, saudara. Tadi tentang membangun. Saudara, amanat agung dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 bilang begini. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ya, garis bawahi kata muridku. Baptislah ya, mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku atau Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalau bicara amanat agung, menurut saya, dan saya melihat ini berbicara penggembalaan, saudara. Karena dikatakan di sini, jadikan mereka murid. Ya, bukan penginjilan saja, saudara, tapi penggembalaan. Kemudian harus diajar, dibaptis. Baptisan terjadi di dalam gereja, saudara. Kemudian baru diajar mereka untuk melakukan segala perintah Tuhan. Berarti, saudara, amanat agung berbicara penggembalaan. Makanya yang dibangun adalah jemaat, saudara. Saudara, yang harus dibangun, kita sama-sama membangun hidup kita. Kita akan bangun kehidupan kita.
Jadi waktu melalui proses kita nggak sendiri, melalui hal-hal yang kita alami kita nggak sendiri, kita akan bersama-sama saudara. Supaya kita menjadi jemaat yang sehat. Nah, sekarang kita masuk dalam hal yang sehat. Makanya saudara penting sekali dalam penggembalaan itu adanya COF saudara, adanya cell group. Ya. Pak Joni di sini bersama Ibu Vita adalah koordinator COF saudara. Saudara, berapa di antara kita yang belum ikut COF? Ya, cuma ada 2-3 orang yang berani mengaku. Ya. Saya percaya, saya tahu laporannya masih banyak yang belum ikut COF. Tapi saudara, penting sekali ikut COF. Karena untuk membangun jemaat, kita harus masuk dalam penggembalaan, saudara. Dan penggembalaan itu akan dilakukan oleh gembala-gembala COF juga, saudara. Makanya nanti baptisan juga akan melalui COF, saudara. Mereka akan memberikan pengarahan, nanti saya yang baptis, tapi melalui COF. Orang yang mau menikah harus sudah dikenal, harus sudah dilayani, sudah disiapkan melalui COF, saudara. Orang yang mau melayani juga semua melalui cell group, saudara. Ya. Nah sekarang kita masuk dalam bicara yang sehat, puncaknya. Ya. Tujuannya utama, jadi tadi membangun, berbicara tadi seperti ini, ya, melalui proses, melalui harus digali kadang-kadang, harus dibereskan, seperti tadi gunung es. Saudara kita tahu cerita Titanic, kapal yang begitu kuat, begitu luar biasa. Dia melihat karang yang dia pikir gunung es kecil, saudara. Tapi ternyata gunung es itu dalam, saudara. Dan dia nabrak itu dan dia tenggelam. Ya, jadi seberapa kuat, seberapa besar kelihatannya. Anda nggak tahu bahwa di dalam hatimu kalau kau nggak bereskan, saudara, bisa menghancurkan hidupmu, saudara. Nah karena itu, saudara, saya masuk dalam bicara yang sehat. Sehat, kita mari buka 1 Tesalonika. Coba ditampilkan ayatnya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, apa yang harus dikuduskan seluruhnya? Roh, jiwa, dan tubuh. Itu harus dikuduskan seluruhnya. Supaya roh, jiwa, dan tubuh itu juga bisa terpelihara, artinya sehat, sempurna, dengan tak bercacat. Ya. Jadi sehat, baik rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya juga sehat. Ada gambar yang boleh tampilkan, tapi dalam yang bahasa Indonesia saja, yang bagan health, ya hidup sehat. Saudara, jadi yang pertama, saudara, roh, jiwa, dan tubuh berbicara pikiran sehat, perasaan sehat, kemudian kalau bicara tubuh, berarti makanan kita juga harus sehat, dan juga saya tambahkan olahraga, saudara. Ya, ini adalah gaya hidup, karena firman Tuhan bilang gini, kamu telah ditebus, ya, kamu telah ditebus, dari cara hidupmu yang lama. Jadi dari lifestyle. Jadi yang ditebus itu ternyata gaya hidup kita, saudara. Jadi kita harus berubah gaya hidup kita. Ya, cara kita berpikir, cara kita berperasaan, cara makan kita, gaya hidup kita, saudara. Yang nggak pernah olahraga, kita harus olahraga, saudara. Ya. Jadi ternyata menguduskan, berbicara, kita harus merubah gaya hidup kita. Amsal 4 ayat 23, boleh tampilkan, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Jadi ternyata melalui hati, kehidupan itu ada. Setuju ya, saudara? Jadi waktu kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dari situ akan terpancar kehidupan. Kehidupan itu berbicara bisnismu hidup, rumah tanggamu hidup. Jadi pulang ke rumah ada kehidupan gitu, nggak mati gitu, nggak rasanya masuk kuburan gitu. Kemudian pelayananmu hidup, saudara. Kalau yang masih sekolah, studimu hidup. Tapi ternyata semuanya startnya dari hati yang dijaga. Nah, kemudian saudara, hati, Alkitab Perjanjian Lama ini khususnya, Perjanjian Baru,
dan Perjanjian Lama, tapi khususnya Perjanjian Lama ditulis tuh oleh orang Yahudi dan untuk orang Yahudi, Saudara. Jadi kita harus tahu kurang lebih ya, ini maksudnya apa? Jagalah hatimu. Dan menurut orang Yahudi, yang namanya hati itu adalah pikiran dan perasaan. Itu namanya hati. Jadi orang Yahudi itu nggak memisahkan pikiran dan perasaan. Dua-duanya namanya hati, Saudara. Jadi makanya waktu disuruh jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, yang harus dijaga itu pikiran dan perasaan kita. Mari kita lihat lagi Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Nah, lihat Saudara, Tuhan Paulus menulis tentang Tuhan Yesus, dia katakan hati Yesus itu dibagi dua, pikiran dan perasaan, dan nggak bisa dipisahkan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Berarti dua hal ini menjadi satu kesatuan yang namanya hati. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, kalau lihat ayat sebelumnya, di Amsal 4 ayat 22, tadi yang kembali lagi Amsal 4 23 kan mundur satu ayat. Amsal 4 ayat 22. Nah, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, tahun lalu atau beberapa waktu sebelum ini, saya banyak melayani orang yang sakit, Saudara. Ya. Kami berdoa, tapi ada juga yang Tuhan punya kehendak lain, akhirnya dipanggil pulang. Saya banyak hampir, nggak cuma 1-2 orang, Saudara. Ya. Saudara, saya rindu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau jemaat yang ada itu sehat. Enggak yang kena sakit secara fisik juga, kemudian pikirannya sehat, perasaannya juga sehat. Saudara, karena itu Tuhan taruh ini, membangun jemaat yang sehat. Ya. Karena kita mau semua sehat. Siapa di sini yang mau sehat? Enggak semua ya. Ya. Menurut saya, semua orang pengen sehat. Ya. Saya mungkin ambil waktu untuk olahraga sekarang lebih rutin, lebih rajin. Kemudian akhirnya jadi kurus. Terus jemaat punya pandangan macam-macam. Tua Pak, ya. Kekurusan Pak, gitu ya. Iya, tapi saya cuma mau sehat. Saya bukan mau macam-macam, saya cuma mau sehat. Saya pengen pelayanan saya mungkin kayak Billy Graham. Billy Graham umur 90 masih bisa pelayanan. Ya. Saya merasa tahun depan saya umur 50 itu baru, ya tahun ini tahun lahir baru kan, saya baru lahir sekarang, Saudara. Karena saya mau pelayanan terus, Saudara. Mau jadi gembala nanti kalau sudah ada yang menggantikan ya, pokoknya saya mau kerja buat Tuhan, Saudara. Saya mau melihat jemaat ini diberkati, jemaat bahkan sekarang saya suka melihat di Kids Church, Saudara. Karena saya mau nanti mereka akan, bayangkan di sini aja Jason ya. Jason dulu mungil banget gitu kan. Waktu tahun 2010, sekarang sudah kuliah. Saudara, saya percaya, saya mau melihat seperti itu. Yang Kids Church juga nanti, karena kita menabur, kita membuat mereka bertumbuh dengan sehat, jasmani dan rohani. Mereka dipakai Tuhan, mereka sukses, mereka jadi seorang yang bahkan menjadi perubahan di Indonesia seperti itu, Saudara. Wow, Saudara, itu kerinduan saya, Saudara. Selain anak jasmani saya juga saya pengen melihat dia, Saudara. Seperti itu. Ya, saya selalu bilang sama kami suami istri dan saya bilang sama istri saya percaya apa yang kita tabur akan dituai oleh anak-anak kita. Mungkin kita nggak ngelihat, mungkin kita nggak menuai, bukan kita yang menuai. It's okay. Tapi saya percaya, ya, kalau kita benar, bukan buat diri kita, buat anak-anak kita. Jasmani dan rohani, Saudara. Itu kerinduan kami, Saudara. Makanya kita harus jaga hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus, karena apa yang kita lakukan bukan buat diri kita, Saudara. Makanya kadang-kadang saya ingatkan beberapa orang, jangan hidup menuruti hawa nafsumu, karena kamu akan menuainya mungkin bukan dalam hidupmu, tapi hidup anak-anakmu. Ya. Nah, Saudara, karena itu kembali lagi bahwa saya rindu ada sehat, ada kesembuhan, Saudara. Tapi kesembuhan ternyata Tuhan bilang, ya mujizat masih ada, yes. Tapi kenapa enggak dibangun dari awal? Ya, kenapa enggak dari awal
diajarkan supaya jemaatmu sehat, jemaat City of Love ini sehat. Ya, karena itu harus kita jangan mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu kan, saudara. Jadi artinya kita mulai bangun dari hari ini, maka anak-anak kita, maaf yang orang tua mungkin sudah kepelanjuran gitu, tapi anak-anak kita akan sehat nantinya, pola pikirnya sehat, perasaannya sehat, tubuhnya juga sehat, seperti itu, saudara. Ya. Jadi kalau mau hidup sehat, yang pertama dan utama harus diperhatikan adalah hati, saudara. Pikiran dan perasaan harus sehat. Mari kita lihat Yeskiel 36 ayat 26, ini tahun kelahiran yang baru. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu, kita baca sama-sama yuk, ini adalah tema tahun 2019 dari Gembala Sidang kita. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang apa? Keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, tadi pagi bagus sekali khotbahnya dari Sharlene. Mana Sharlene? Oh ya, beri tepuk tangan buat Sharlene. Dia menyampaikan bahwa untuk sesuatu yang baru, yang lama harus ditinggalkan. Ya. Nggak bisa kita mau yang baru, tapi nggak mau melepaskan yang lama. Dia ambil dari 2 raja-raja, seorang janda yang ketemu dengan Elisa. Dia punya hutang, anak-anaknya mau diambil sebagai disita gitu ya, karena hutangnya. Tapi Elisa bilang, pulang ke rumah, tutup pintu, kemudian mulai isi bejana-bejana yang kosong. Ya. Ingat saudara, kalau bejana yang kosong itu ada, minyak itu akan terus mengalir. Tapi waktu akhirnya sudah tidak ada, minyak itu berhenti mengalir. Tapi mulai dulu dari kosongkan. Makanya tadi 3 hal saya catat dan jadi berkat buat saya. Yang pertama, kosongkan dirimu dari dosa. Yang kedua, kosongkan dirimu dari dirimu sendiri. Karena kita seringkali orang Kristen masih takut. Siapa di sini masih takut naik lift? Siapa di sini masih takut naik pesawat? Ya karena kemarin ada kejadian gitu kan. Habis mau naik jalan kaki ke Singapura. Capek. Saya pernah WASE sampai Singapura, saya pakai WASE Pak, naik mobil mamanya gitu. 1 bulan, jalan kaki 1 bulan. Kan kita cari efisien dong 1,5 jam gitu ya. Nah saudara, maaf kadang-kadang kita anak Tuhan masih takut. Kalau menurut saya itu kurang sehat. Ya, masih takut karena diri kita. Ya kemudian tadi kosongan yang ketiga adalah kosongan dari pengganti, betul? Ya, maksudnya kita suka menggantikan Tuhan dengan hal-hal yang lain. Ya, kita nggak 100% berharap dengan Tuhan. Mestinya kamu yang khotbah ibadah 2 juga nih. Ya. Nah saudara, karena itu kita perlu hati, katakan di balik ke ayat 26-nya, Tuhan akan berikan hati yang baru, makanya kita harus tinggalkan hati kita yang lama, pikiran, perasaan kita yang lama. Roh yang baru bahkan juga diberikan dalam hati kita dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Nah waktu saya baca hati yang keras ini, saya ingat, ya karena beberapa kali melayani orang yang sakit, ada penyakit hati mengeras ya, betul? Namanya sirosis, ya sirosis. Dan saya nggak perlu jadi dokter, tapi saya bisa Google kan, saudara. Jadi saya Google sudah hati yang keras. Penyakit hati yang mengeras. Bahkan ternyata kalau saya baca dari hati ini ternyata secara jasmani dan rohani mirip banget saudara. Ya, mirip banget. Contoh beberapa hal yang saya catat di sini. Sirosis itu namanya penyakit hati. Disebabkan oleh virus hepatitis B dan virus hepatitis C. Sirosis tidak dapat disembuhkan. Nggak bisa disembuhkan, dan hanya bisa diperlambat melalui perubahan gaya hidup, saudara. Jadi cara hidupmu harus berubah. Ya.
Orang yang mengalami penyakit sirosis ini berkembang secara perlahan itu, penyakit itu. Sama ya dengan sakit hati ya. Orang kalau sakit hati kan nggak ada yang langsung, wah gitu, marah, jengkel dalam hati gitu, terus langsung terjadi menua langsung begitu kan, jadi nenek sihir gitu, kelihatan banget karena dia marah. Nggak ada kan. Semua rasanya oke kan, sakit hati nyimpen kepahitan rasanya nggak ada masalah Pak. Tapi perlahan menggerogoti. Sama dengan penyakit sirosis ini. Berkembang secara perlahan banget. Tapi mengakibatkan jaringan yang sehat digantikan oleh jaringan parut katanya. Parut ini terbentuk akibat kerusakan hati jangka panjang. Dan jaringan parut ini akan menghambat aliran darah yang melewati hati. Sehingga kinerja hati menjadi terganggu atau bahkan berhenti, namanya gagal hati, saudara. Nah, kerusakan pada hati tidak dapat diperbaiki dan bahkan bisa menyebar lebih luas. Ya sama dengan hati kita, saudara. Waktu kita sakit hati, kalau kita nggak mau benar-benar beresin, saudara, itu akan berkembang luas, menyebar. Perkembangannya berlangsung bertahun-tahun. Umumnya penanganan dilakukan hanya untuk memperlambat perkembangan penyakitnya. Nah ini katanya penyakit ini, sirosis ini akhirnya berukuran seperti bola, berada tepat di bawah tulang rusuk hati. Makanya kadang-kadang kita sakit hati sama tulang rusuk kita ya. Yang paling dekat, betul nggak? Saudara kan kepahitan nggak sama Jokowi kan? Gitu. Atau sama Clinton, atau sama, Donald Trump. Saudara kepahitan sama yang tidur satu ranjang kan? Gitu. Karena gesekan itu terjadi dari orang yang paling dekat dengan saudara. Dan dikatakan sirosis ini seperti bola yang berada tepat di bawah tulang rusuk. Kemudian hati adalah organ padat yang paling besar dalam tubuh manusia dan organ yang bekerja paling keras di dalam tubuh manusia. Hati adalah organ yang sangat tangguh sebetulnya. Dapat terus bekerja meski dalam keadaan rusak. Jadi ternyata memang hati itu waktu rusak masih bisa kerja, nggak ada masalah kelihatannya. Cuma tiba-tiba akhirnya gagal hati seperti itu. Sampai organ ini benar-benar rusak dan tidak dapat berfungsi lagi. Penyakit hati yang keras baik secara jasmani maupun rohani, saya nulisnya, sama-sama mematikan saudara. Ya. Jadi secara jasmani penyakit sirosis ini yang disebabkan oleh penyakit hepatitis A. Dan saudara tahu penyakit hepatitis A itu ditularkan melalui makanan dan minuman. Jadi kalau saudara nggak jaga baik-baik makanan dan minumanmu, ya itu bisa terjangkit penyakit hepatitis A. Yang kedua, hepatitis B dan C. Melalui apa? Hubungan seks bebas, saudara. Ya. Dan juga pemakaian jarum narkoba. Ya. Saudara, saya melihatnya ini sesuatu yang fungsi hati ini, ya harusnya hati dalam tubuh itu adalah fungsinya adalah untuk mencerna makanan, menyingkirkan tubuh kita dari zat beracun dan menyimpan energi bagi tubuh. Jadi artinya waktu kita jaga hati kita ada energi. Makanya firman Tuhan betul juga. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Waktu hatimu sehat, pikiran perasaanmu sehat, ada energi, ada kehidupan dalam hidupmu. Energi kan berbicara, tahu ya, energi itu berarti ada kehidupan, ada satu dinamis, nggak berhenti, nggak mati seperti itu, saudara. Nah, saudara, karena itu secara rohani hati yang keras, saya kemarin waktu di doa sentuh mendapat hati yang keras, Paniko juga menyampaikan adalah hati yang susah untuk minta maaf dan juga susah untuk memaafkan. Siapa di sini yang susah minta maaf? Nggak ada. Siapa yang susah untuk memaafkan? Nggak ada juga. Saudara luar biasa banget. Udah sehat banget deh kalau gitu. Khotbahnya buat orang itu aja karet. Yang Bapak mendingan ke sono aja. Saudara, Petrus tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau ada orang salah sama saya, mesti diampuni berapa kali? 7 kali kah? Tuhan bilang 7 kali 77 kali. Saya mau nanya, suamimu udah bersalah berapa kali? Sudah 7 kali 77 kali, saudara. Ya, istrimu udah salah berapa kali? Ya. Pak, saya nggak mau ampuni, Pak. Udah, saya ampuni begitu lagi. Ya, begitu lagi.
Ya. Saudara, kita harus mengampuni. Dikatakan bahkan 7 kali 7 kali 7 kali 7. Ya. Saudaramu, siapa di sini masih ada yang lagi kesel sama saudaramu? Atau saudara seiman deh. Ada yang kesel sama saya? Ini kan saudara melihat saya kayaknya marah gitu. Ya, ada yang kesel, saudara? Saudara, saya akan bacakan beberapa ayat sebagai beberapa saat lagi saya selesai ya. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa, ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara, Tuhan memberikan pesan, saudara, buat kita. Masuki tahun ini. Sesuatu yang baru nggak bisa kita terima kalau kita masih simpan sesuatu yang lama. Dan pesan yang saya dapat itu adalah kita berbicara mengasihi saudara kita. Dan saudara kita berbicara saudara kandung, saudara seiman, saudara. Khususnya saudara seiman, saudara. Ya. Kita harus mengasihi, kita nggak boleh membenci. Kalau kita membenci, saudara, kita ada di dalam kegelapan. Dan kita nggak sadari itu, seperti tadi sakit hati itu. Kita nggak sadar, tapi akhirnya mematikan kehidupan kita, saudara. Lihat beberapa ayat lagi. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita apa? Mengasihi saudara kita. Jadi bagaimana kita tahu kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup? Waktu kita mengasihi saudara-saudara kita. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut, saudara. Saudara, hubungan saudara sekandung saja kadang-kadang bisa terjadi konflik, bisa jadi ribut, saudara. Ya. Tapi Tuhan mau bahwa kita harus mengasihi saudara kita. Kalau enggak kita tetap dalam maut. Ayat 15-nya bahkan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, saudara. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya. Saya percaya ini pesan dari awal tahun. Ya, buat kita semua bahwa mari saudara, kita nggak boleh membenci saudara kita. Kita nggak apalagi yang lebih dekat dengan kita, suami, istri, orang tua, anak kita, saudara kita kandung. Saudara seiman aja kita nggak boleh benci, saudara. Waktu kita benci mereka, berarti kita dikatakan pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pembunuh yang akan tetap memiliki hidup yang kekal. Satu lagi, 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang apa? Dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, sesuatu yang baru harus dimulai dari kita meninggalkan yang lama. Dan pola pikir kita harus berubah, perasaan kita harus berubah. Yang bicara hati kita harus sehat dulu. Di kesempatan lain nanti saya akan bicara tentang lebih detail tentang pikiran dan perasaan yang sehat. Juga bahkan makan dan olahraga. Tapi hari ini yang mau Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita check up hati kita. Kita perlu check up ya, saudara. Saya belum sempat check up. Itu begini, jadi saya belum bilang saya sehat, saudara, walaupun sudah olahraga, ya. Jadi olahraga yang banyak rutin tidak menjamin saya sehat, saudara. Saya harus check up badan saya. Demikian juga hari ini kita mau check up hatimu, hati secara rohanimu, sebelum biarlah perjamuan kudus menjadi cermin. Apakah saudara siap untuk menerima pengampunan dari Tuhan?
Karena doa Bapa kami bilang, ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Check up-nya gini aja deh. Kira-kira kalau bayangin orang itu agak enek enggak? Gitu. Atau kalau engkau bayangin orang itu pengen ngomongin dia. Gitu. Yang negatif ya, bukan yang positif. Berarti kita masih gak suka sama orang itu. Kita masih ada gitu, gimana ya, gitu ya. Saudara lebih tahu lah daripada saya, gitu saudara. Saudara, kita masih kesel, kita masih jengkel, saudara. Tapi saya percaya di akhir tahun saya melihat bagaimana banyak pemulihan, saya lihat banyak pemulihan. Ya, saya melihat karena Tuhan mau di tahun yang baru ini, tahun kelahiran yang baru, benar-benar harus sesuatu yang baru, hati yang baru. Tapi kalau kita pakai hati kita yang lama, nggak bisa kita menerima hati yang baru. Makanya banyak hal yang saya lihat kejadian dalam kehidupan saya secara pribadi, saudara. Pola pikir yang baru Tuhan berikan, bagaimana cara menyingkapi, meresponi sesuatu yang ini, Tuhan berikan sesuatu yang baru. Dan itu luar biasa menurut saya. Ya. Nah karena itu saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, boleh pemain musik. Ya. Saudara, kita mau ambil waktu sebentar, saudara. Kita mau berdoa pada Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau Engkau mau membangun hidupku menjadi sehat, hatiku menjadi sehat, maka izinkan Tuhan mengoreksi hidupmu. Kadang-kadang dia harus gali. Mungkin apalagi engkau sedang mengalami proses hari-hari, it's okay, tenang saudara. Karena saya percaya waktu engkau lurus, engkau akan dihantam terus memang. Supaya engkau akan masuk lebih dalam. Ya. Tuhan akan terus beracara karena memang Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidupmu. Enggak ada yang bilang amin. Ya. Saya kadang-kadang mengalami banyak proses, tapi saya percaya, Tuhan lagi mau pakai lebih lagi. Ya. Ada proses lagi, Tuhan mau naikin lagi, saya naik ke level yang lebih tinggi lagi. Setiap kali ada proses lagi, Tuhan lagi mau pakai lebih lagi. Ya, jadi jangan capek dengan proses. Siapa di sini capek dengan proses? Ya. Aduh itu lagi, nambah lagi. Ini belum beres, ada lagi. Ini belum, ini ada lagi. Ya. Saya yang dengarnya aja juga capek loh saudara. Ya. Waduh, kok gini lagi? Tuhan sampai bilang, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku mengasihi orang itu. Aku sedang mau membawa dia naik, saudara. Jadi kadang-kadang memang ada proses. Dia lagi digali dalam-dalam supaya bangunan yang akan dibangun, dia akan, saudara, saya percaya, saya nggak tahu teknik membangun, mungkin Pak Wir lebih tahu. Apakah perlu pondasi lebih dalam untuk membangun lebih tinggi? Saya nggak tahu. Mungkin nggak seperti itu. Tetapi memang untuk membangun satu gedung, ada dulu jemaat kita, tapi dia harus kembali ke Amerika bulan Desember yang lalu. Dia itu adalah bangunan seperti gedung-gedung kantor seperti itu, saudara. Dan dia bilang, Pak, membangun seperti ini itu biayanya besar sekali. Biayanya besar. Jadi pondasi aja itu ratusan miliar, saudara. Ya, besar sekali dan nggak kelihatan. Makanya saya lagi mau mulai yang nggak kelihatan dulu. Membangun saudara dari yang nggak kelihatan. Kayaknya buang-buang waktu mungkin. Kayaknya buang-buang tenaga mungkin. Kayak seperti itu, buang-buang biaya, nggak kelihatan kok. Tapi saya percaya nanti akan datang hujan, akan datang banjir, akan ada angin melanda. Tapi kita tetap kuat, saudara. Kita akan tetap kuat karena kita membangunnya di atas dasar yang benar, saudara. Itu yang saya rindukan, saudara. Jemaat ini menjadi kuat karena sehat, saudara. Boleh kita berdiri, saudara. Kita ambil waktu sejenak.